Staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo bertemu pengusaha jalan tol Yusuf Hamka usai ribut perkara PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP. Pertemuan Prastowo dan Yusuf Hamka terjadi di tengah kisruh antara Kementerian Keuangan dan CMNP, di mana keduanya terlibat aksi saling tagih utang. Dalam pertemuan itu, Prastowo mengaku suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh canda. Dia menyebut bahwa dirinya dan Yusuf saling menertawakan kesalahpahaman bersama. Usai pertemuan ini, Yusuf Hamka menyatakan bahwa yang terpenting, pihaknya dan Kementerian Keuangan saling mendukung. Ia menambahkan, pihaknya akan menjaga marwah Kemenkeu sebagai departemen yang mengelola anggaran negara. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyampaikan pihaknya menghormati putusan pengadilan yang menetapkan utang pemerintah sebesar 179 miliar rupiah kepada CMNP. Uang tersebut diklaim merupakan kesepakatan perusahaan itu dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998. Bank Indonesia mencatat posisi investasi internasional atau PII Indonesia pada kuartal pertama 2023 sedikit meningkat. Kewajiban neto PII pada kuartal 1 sebesar 255,3 miliar dolar AS sedikit meningkat dibandingkan pada kuartal 4 tahun lalu, yakni 252,7 miliar dolar AS. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, peningkatan kewajiban neto tersebut berasal dari kenaikan posisi kewajiban finansial luar negeri atau KFLN yang melampaui kenaikan posisi aset finansial luar negeri atau AFLN. Data dari Bank Indonesia, mayoritas komponen AFLN mengalami peningkatan posisi dengan peningkatan terbesar pada aset cadangan devisa diikuti oleh investasi langsung, investasi lainnya, dan investasi portofolio. Peningkatan posisi AFLN tersebut selain dikontribusikan oleh peningkatan penempatan aset, juga disebabkan oleh peningkatan harga aset dan pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global. Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada kuartal pertama tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB yang tetap terjaga di kisaran 19,1%. Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan baru terkait harga rumah subsidi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023, pemerintah menaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk tahun 2023, ditetapkan batasan harga rumah subsidi yang bebas pajak PPN mulai 162 juta hingga 234 juta rupiah per unit, tergantung zona wilayah. Sementara itu pada tahun 2024, harga rumah subsidi bebas PPN di rentang 166 juta hingga 240 juta rupiah per unit. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi 2,7% per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar. Lewat kenaikan ini, pemerintah juga meningkatkan kualitas dari rumah subsidi, diantaranya kenaikan luas bangunan dan luas tanah dari rumah subsidi. Jelang Idul Adha, harga minyak goreng dan daging sapi makin mahal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 1% ke Rp20.200 per kilogram. Minyak jenis ini bahkan dibanderol Rp28.600 per kilogramnya di kota Gorontalo. Sementara itu, harga daging sapi kualitas 2 di pasar modern naik sekitar 1% atau Rp153.500 per kilogram. Kenaikan ini tidak terjadi di pasar tradisional yang masih stabil di Rp129.650. Sementara itu, daging kualitas yang sama justru turun 0,28% menjadi Rp125.650 per kilogram di pedagang besar.
Sementara itu, harga telur masih terpantau tinggi dengan kisaran harga terendah di Rp26.950 per kilogram yang dijual di wilayah Sulawesi Selatan dan tertinggi di Rp39.200 per kilogram di daerah Maluku. Setelah dihabisi di Amerika Serikat dan telah menyepakati jalan tengah, kini Binance malah bermasalah di Prancis. Platform penukaran mata uang kripto itu sedang dalam penyelidikan awal atas tuduhan tindakan ilegal klien dan pencucian uang. Kantor Binance di Prancis kabarnya dikunjungi oleh polisi setempat. Hal ini terjadi beberapa hari pasca eksekutif Binance menepis kekhawatiran tentang biaya peraturan di AS yang dinilai akan mempengaruhi operasi Binance di negara lainnya. Presiden Binance Prancis David Prince menilai kegiatan yang terjadi di Amerika Serikat tidak akan berdampak pada operasional di Eropa. Sementara itu, Jaksa Prancis saat ini tengah membuka penyelidikan tentang pencucian uang yang diperparah oleh pertukaran kripto di dalam laporan Le Monde. Mereka merinci dalam sebuah pernyataan, Binance Prancis sedang diselidiki karena mengoperasikan pertukaran yang tidak sah. Meski demikian, Prince bersikeras bahwa aset Binance US dipisahkan dari bursa internasional lainnya. Pendiri Binance menolak pernyataan polisi dan melaporkan penggerebekan itu sebagai FUD atau Fear, Uncertainty, dan Doubt yang merupakan strategi investor untuk menurunkan harga aset kripto.